Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalan nasa syu'ba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam, amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita bersolawat kepada penghulu umat, yakni Nabi besar Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para tabi'at tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususon walasiman kepada jemaah majlis ta'lim Aribat Manbal Hikmah. Semoga Allah mensukseskan kepada kita semua umumnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah adalah hamba-Nya yang sukses fid darain, yakni sukses dunia dan akhirat. Di sini Al-Fakir sedikit akan mengulas, akan mengatakan, akan berkata-kata tentang hal masalah polemik nasab Habib Alwi. Al-Fakir suka sedih. Al-Fakir sering meneteskan air mata terjadinya polemik nasab di Nusantara ini yang benar-benar sungguh menyedihkan. Kenapa bisa dikatakan menyedihkan? Karena adanya polemik nasab, terjadinya kemelut, perpecahan, permusuhan, saling benci membenci, saling jelek menjelekan, saling hina menghinakan, yang tidak seharusnya terjadi, tapi dengan adanya polemik nasab itu terjadi. Na'udzubillah. Bukan saja orang awam, bukan saja orang kecil, sekelas ulama, sekelas buya, sekelas alim terpedaya, terperosok, kena termakan oleh doktrin-doktrin Habib Alwi ini. Na'udzubillah. Kalau kita satu hadis saja, jangan puluhan hadis, jangan ratusan hadis, apalagi ribuan hadis, satu hadis Nabi saja, kalau kita pakai, kalau kita perhatikan, kita laksanakan, tentu kafah di dalam Islam kita, tidak akan terjadi hal seperti ini. Kalau masalah pembahasan Habib Alwi tentang keturunan, zuriyah, dibongkar, dibaca, ditelaah, ditelusuri di dalam hal kitab nasab,
kitab sejarah, ahli filologi, ahli genetik, dan lain sebagainya. Itu bagus. Yang menjadi Al-Fakir sedih, yang menjadi Al-Fakir prihatin dengan adanya penelitian, diteliti sebaik mungkin. Kitab seluruh dunia ditelusuri. Dari dunia Arab, dari belahan-belahan dunia, kitab-kitab dasar dikumpulkan oleh para peneliti karena ingin tahu sebenarnya siapa Habib Alwi itu. Al-Fakir harapkan, Al-Fakir inginkan para Habib Alwi itu senang dengan adanya penelitian, tapi justru sebaliknya. Timbul serang menyerang, timbul hina menghina, timbul benci membenci, bahkan tidak sedikit terjadi perang fisik. Naudzubillah. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Zalatul mu'minina wajadah ittaqotoha." Yang namanya kebenaran itu adalah bagi orang mukmin, itu adalah suatu kebutuhan. Kebenaran hilang, ada yang menemukan. Seharusnya kita bahagia ada orang yang menemukan, terus menunjukkan kepada kita, bukan justru kita marah. Na'udzubillah. Kapan Habib Alwi ini mengakui leluhurnya sendiri? Kapan? Karena mereka berstatement, mereka berkata, ada Al-Fakir mendengar salah satu ustaz terkemuka menurut dia, dalam arti banyak yang kenal. Al-Fakir sedih dengan kata-kata beliau yang mengatakan begini, perkataannya begini kurang lebihnya, dikira saya sudah selesai ini polemik nasab, ternyata belum selesai. Ahli nasab sedunia menyatakan, beriktifak bahwa Habib Alwi itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh dunia tidak ada yang membatalkan Habib Alwi. Ulama-ulama dulu belum ada yang membatalkan nasab Habib Alwi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang Al-Fakir harapkan, yang Al-Fakir tunggu, jawaban bukan seperti itu. Ada peneliti dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, memberi pertanyaan, 12 pertanyaan tentang Habib Alwi. 12 pertanyaan. Kalau memang mengaku keturunan Nabi, sudah 2 tahun, hampir 3 tahun, jangankan 12 pertanyaan, 1 pertanyaan saja belum bisa dijawab. Jadi jawaban-jawaban yang begitu saja, jawaban-jawaban dijawab bukan secara kitab, dijawab bukan secara ilmiah. Jadi jawaban hanyalah jawaban pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi Al-Fakir menginginkan, Al-Fakir mengharap, ayo, kalau memang Habib Alwi itu turunan Nabi, zuriyah Rasulullah, coba datangkan kitab yang sejaman dengan kitab-kitab nasab yang telah menceritakan bahwa Habib Alwi itu adalah bukan turunan Nabi.
Ada kitab Sirru Silsilatil Alawiyah abad 3. Ada kitab Umdatul Thalib, kitab Syajaratul Mubarakah, kitab Al-Majdi, Al-Bahri, Al-Asili, dan banyak lagi kitab-kitab nasab menerangkan tentang hal keturunan Rasulullah. Yang jelas di dalam kitab Syajaratul Mubarakah, putra Sayyid Ahmad adalah hanyalah 3. Tidak ada yang namanya Ubaid. Dari abad 9, Ali Asyakron mengakui bahwa keturunannya, maksudnya leluhurnya adalah Ubaid, itu adalah keturunan Rasulullah. Putra Sayyid Ahmad, datangkan kitabnya. Jadi jangan mengaku hanya berdasarkan asumsi. Kiai Imaduddin membaca kitab yang menyatakan bahwa Habib Alwi adalah bukan keturunan Nabi. Kiai Nur Ikhya, berbagai macam kitab beliau baca. Beliau membacakan kitab yang berhubungan dengan putusnya, dengan tidak nyambungnya, dengan bukan keturunannya Habib Alwi kepada Rasulullah, itu berdasarkan kitab. Gus Abbas Buntet dan lain sebagainya, banyak ulama-ulama yang tidak Al-Fakir katakan, beliau-beliau para rosihin yang tidak mengakui dirinya buya, yang tidak mengakui dirinya al-alim al-alamah, tapi beliau selalu berkata, beliau selalu menjelaskan dengan bacaan kitab. Oleh karena itu, seandainya Habib Alwi atau para pembelanya Habib Alwi, kalau memang kekeh mengakui bahwa Habib itu duriah Nabi, keturunan Rasulullah, ayo jawab tesis-tesis para ulama Nusantara dengan kitab lagi. Karena Kiai Imaduddin berdasarkan kitab, Kiai Nur Ihya berdasarkan kitab, Gus Aji Jajuli, ulama muda dari Banten, berdasarkan kitab, dan ulama-ulama yang lain pun seperti Kiai Alawi Al-Bantani, apalagi semua ulama-ulama pribumi menyatakan, menerangkan bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, itu berdasarkan kitab. Jawablah dengan kitab lagi. Jangan dijawab dengan cara asumsi. Carilah kebenaran, jangan mencari pembenaran. Dan Al-Fakir lihat, Al-Fakir dengar, begitu santun para ulama Nusantara di dalam hal menerangkan tentang Habib Alwi. Tapi kenapa dari pihak-pihak pembela-pembela Ba'alwi begitu arogan, kasar, ego? Inilah mencerminkan kegagalan, mencerminkan kebodohan. Na'udzubillahi min dzalik. Para Habib Alwi dan para pembelanya selalu mengatakan ulama-ulama dulu tidak membatalkan. Terus dibawa-bawa para ulama yang sudah meninggal. Beliau husnudzon, pantas saja, karena ulama-ulama dulu tidak meneliti, dan karena ulama-ulama dulu tidak mau membongkar rahasia. Sebenarnya sekarang juga kalau memang Habib Alwi itu benar, kelakuannya bagus, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Dulu para Habib sebelum berkuasa di Indonesia, di Nusantara,
sebelum banyak pengikut, sebelum diakui total oleh rakyat Indonesia, baik-baik saja. Bersatu, menyatu dengan ulama Nusantara. Cuma kesini-kesininya terjadi arogansi, sombong, takabur, menghinakan ulama Nusantara, mengagung-agungkan ulama, mengagung-agungkan klan mereka. Ya, berbagai macam. Yang menyatakan bisa nurunin rantai emas dari langit lah. Bisa nurunin emas, rantai emas dari langit sampai tanah. Itu berapa triliun ton itu emas itu. Tapi kalau memang bisa seperti itu, ya mungkin negara Yaman subur makmur. Tapi buktinya dia pada imigran ke Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa dari kalangan mereka ada yang bisa ketemu Allah dalam sehari 70 kali. Berbagai macam keterangan-keterangan, ajaran-ajaran yang begitu beda, yang begitu tidak sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi dengan adanya cerita-cerita bahwa belajar kepada Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar kepada ulama, 70 ulama yang bukan Habib. Na'udzubillah. Ini rangka apa? Ini dalam rangka apa? Merendahkan bangsa lain, mengunggulkan bangsanya sendiri dengan tidak ada bukti. Ini adalah khurafat. Ini adalah menghancurkan akidah keislaman. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai macam kejadian yang mencurigakan, dengan adanya kuburan-kuburan palsu, untuk apa membuat kuburan palsu? Dengan adanya klaim pengakuan pahlawan-pahlawan nasional diaku dijadikan klan mereka, ada apa ini? Na'udzubillah. Oleh karena itu wajar ulama Nusantara bangkit, wajar ulama Nusantara mencari kebenaran, mencari akar rumput, mencari dari mana mereka asal. Itulah. Oleh karena itu, kalau penelitian ini ingin berhenti, kalau penelusuran ini ingin stop, maka akuilah bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi. Karena Ubaidillah, Taki Mukodam, dan lain sebagainya di dalam kitab sejarah tidak tercatat. Di dalam penelitian ahli filologi pun tidak ketemu. Di dalam kitab nasab pun tidak ada sama sekali. Hanya ada nama, tapi tidak ada orangnya. Alias ini adalah akal-akalan saja. Alias ini adalah susunan-susunan. Hanya nama saja. Orangnya tidak ada. Oleh karena itu, ayo, penelitian penelusuran ini jangan dibantah, akuilah. Karena penelitian tidak ada bermaksud untuk macam-macam, hanyalah ingin tahu benarkah Habib Bang itu keturunan Nabi, hanya itu saja. Jangan dibilang wah ini benci terhadap Rasulullah, tidak cinta kepada duriah Rasulullah. Ini framing namanya. Bangsa Nusantara, ulama Nusantara sangat cinta kepada Rasulullah, makanya diteliti. Ada orang yang mengaku keturunan duriah Rasulullah, kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Oleh karena itu diteliti. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, jangan sampai terkotori oleh oknum-oknum. Jadi dasarnya cinta kepada Rasulullah. Nasab Rasulullah yang suci jangan sampai terkotori oleh mereka, siapapun itu.
Insya Allah. Dulu tidak mengapa kita husnuzon sebelum kita tahu. Di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yathbutu bisuhra wal istifadah illa ayathbuta ma yukhalifu. Jadi yang namanya suhroh wal istifadah, yakni diakui oleh semua orang, bisa saja itu dijadikan hujah sebelum ada yang menerangkan dengan sesungguhnya. Seperti begini, di satu kampung ada orang namanya misalkan Teguh Pangestu. Misalkan Teguh Pangestu itu misalkan diangkat oleh Mustafa Sopi, misalkan Bapak Mustafa Sopi. Tuh, jadi Bapak Mustafa Sopi itu punya anak angkat namanya Teguh Pangestu. Terus di kampung itu tahu, oh ini Teguh Pangestu itu anak Bapak Mustafa. Sebelum ada orang yang menerangkan bahwa Teguh Pangestu itu adalah bukan anak Bapak Mustafa, bukan, justru anak orang lain, misalkan cuma diangkat, dijadikan anak angkat oleh Bapak Mustafa. Kalau ada orang yang menerangkan, yang tahu asal usul, oh itu mah Teguh Pangestu itu bukan anak Bapak Mustafa, saya tahu itu dulu. Dia dapat mungut, dapat diangkat dari kampung anu, saya juga tahu. Tuh, kalau ada orang yang menyatakan seperti itu, suhra wal istifadah itu batal. Seperti halnya Habib Alwi. Habib Alwi sebelum adanya Kiai Imaduddin, sebelum adanya Kiai Alawi Al-Bantani, sebelum adanya Kiai Nur Ikhya, sebelum adanya ajengan Gus Jajuri membacakan kitab, membacakan surat-surat keterangan tentang Habib Alwi, bahwa Habib Alwi keturunannya dari sini, sampai akhirnya nyambungnya ke dinasti Fatimiyah yang mengaku keturunan Nabi yang dihancurkan oleh Al-Ayyubi atas izin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebenarnya ini tidak akan merebak seperti ini kalau memang pertama begitu Kiai Imaduddin muncul dan kawan-kawan menjelaskan, menerangkan, memberitahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, terus dipanggil, bicara diam-diam, damai, sebenarnya tidak akan terjadi seperti ini. Dulu Kiai Imaduddin sebelum terang-terangan berbicara di podium-podium, mengarang, menyusun kitab-kitab, dulu enggak langsung seperti ini. Beliau peringatkan hanya berdasarkan dari sajak-sajak bahasa Arab. Apa tujuannya? Tujuannya jangan sampai dimengerti atau tahu masyarakat umum. Tapi Habib Alwi tetap tidak mengindahkan itu. Terus berbagai macam lah Kiai Imaduddin dengan cara-cara lemes, dengan cara-cara halus, pribadi, tidak dimengerti oleh masyarakat umum. Tapi tanggapan dari Habib Alwi justru tenang-tenang saja. Begitu Kiai Imaduddin berbicara lantang dengan berbahasa yang dimengerti oleh bangsa Nusantara, berbagai bangsa Indonesia, bangsa Jawa, bangsa Sunda, bagaimana tanggapan dari mereka? Mereka justru menanggapi, menertawakan dan menghinakan dan mencibir. Oh, ini memang si Imad belajar dari mana itu? Belajar dari kandang kebo. Justru penghinaan. Kenapa seperti itu? Ini adalah kesombongan. Ini adalah keangkuhan. Orang yang sombong dan angkuh tentu akan tenggelam.
akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun dihancurkan oleh Allah. Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan adalah dari kesombongan, keangkuhannya. Kenapa? Ada manusia yang hidup di era modern seperti ini masih ada orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekarang ayo, kalau ingin polemik nasab ini selesai, kalau ingin penelusuran tentang hal nasab ini diam, maka akuilah, dari mulai sekarang klan Habib Ba'alwi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, karena tidak bisa membuktikannya. Kalau memang bisa membuktikan, silakan buktikan. Kiai Nur Ihya ingin banget untuk bermusyawarah dengan para klan Habib Ba'alwi. Kiai Imaduddin sangat menginginkan untuk bermusyawarah dengan para Habib Ba'alwi. Adu argumentasi, adu data tentang kebenaran. Tapi kenapa tidak dilayani? Semoga sekarang dengan adanya pimpinan, dengan adanya Gubernur Jawa Barat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamai pengaman di negeri ini, semoga beliau bisa memfasilitasi untuk memanggil, mengumpulkan para habib dan mengumpulkan para ulama Nusantara untuk adu data tentang kebenaran keturunan Habib yang sebenarnya. Ini ulama Nusantara sangat membutuhkan, sangat mengharapkan, sangat menunggu momen-momen seperti ini, supaya jangan sampai ngomong di YouTube sebelah-sebelah, terus di pihak Balawi ngomong begini, terus di pihak Wali Songo ngomong begini, tidak akan selesai. Makanya semoga Kang Deddy Mulyadi memfasilitasi untuk mengumpulkan, memanggil para klan Habib Ba'alwi dan para pembantunya, dan memanggil ulama Nusantara untuk duduk bareng, adu data dan adu dalil, dan dipublikkan, disiarkan supaya terdengar, terlihat oleh seluruh rakyat bangsa Nusantara. Oleh karena itu, sungguh sangat luar biasa. Polemik nasab ini adalah suatu kejadian yang mencerdaskan umat manusia yang mau berpikir, yang mau pintar. Dengan adanya polemik nasab ini, insya Allah yang belum pintar menjadi pintar, yang sudah pintar menjadi sangat pintar. Oleh karena itu, Al-Fakir menyarankan kepada seluruh bangsa Nusantara, terutama para santri, para alim, para ustadz, para kiai, para buya, para ajengan, untuk membaca seluruh kitab yang dibaca oleh para peneliti, dan begitu juga para peneliti sudah membaca, sudah meneliti kitab-kitab dari kalangan Ba'alwi. Oleh karena itu, Robitoh Alawiyah menyusun buku, katanya antitesis atau keabsahan nasab. Dan dari kalangan Trah Wali Songo, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga menyusun satu buku, satu susunan untuk meminta keterangan
tentang hal duriah para kalangan Nabi Ba'alawi. Tapi ini semuanya dari kalangan klan Habib, dari kalangan Trah Wali Songo. Sekali lagi, insya Allah dari Trah Wali Songo telah membaca kitab-kitab Habib Ba'alawi dan telah membaca buku-buku dari karangan klan Ba'alawi, dan seharusnya klan Ba'alawi dan para pembela-pembelanya klan Ba'alawi harus bisa membaca kitab-kitab dan buku-buku yang disusun oleh Trah Wali Songo. Insya Allah kalau kita berimbang membaca kedua-duanya, keterangan dari Robilto, keterangan dari Naat, kita baca kedua-duanya, insya Allah pasti kita akan mengerti dan kita akan diberi ilmu oleh Allah sehingga kita punya pilihan bahwa Trah Wali Songo insya Allah yang kita masuk ke dalam hati nurani kita, dan kita akan menyatakan bahwa Trah Wali Songo itu adalah peneliti yang benar, bahwa klan Habib Ba'alawi kita akan memutuskan bahwa mereka adalah bernasabkan palsu, bukan keturunan Nabi, tapi mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi. Hanya satu keinginan mereka adalah ingin diakui, ingin dihormati, ingin disegani, ingin dituruti, ingin diikuti oleh bangsa Nusantara yang konon adalah di Nusantara mayoritas beragama Islam. Tapi keinginan itu, lamunan itu, hayalan itu adalah hanya hayalan, tidak akan terwujud karena ulama Nusantara, rakyat Nusantara sudah tahu sejelas-jelasnya siapa Habib Ba'alawi itu yang sebenarnya. Oleh karena itu sekali lagi, ayo klan Habib Ba'alawi, akui saja leluhur Anda. Hanya inilah yang Al-Fakir yang bisa katakan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menjadi edukasi kepada seluruh umat manusia, khususnya Al-Fakir umumnya, bangsa Nusantara dan sekitarnya. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.